Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan studio terpadu 2, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bangunan mixed-use building, mall, dan office. Mixed-use building memiliki ciri sebagai berikut, yaitu mewadahi fungsi urban, integrasi, dan sinergi yang fungsional, ketergantungan kebutuhan fungsi di dalamnya, kelengkapan fasilitas yang tinggi, peningkatan kualitas fisik lingkungan, dan efisiensi pergerakan. Pada kali ini saya akan melampirkan satu studi kasus, yaitu kondominium Taman Anggrek yang terletak di Jalan Medjen S. Parman, Jakarta, Indonesia. Pada kesimpulan studi kasus ini, bahwa bangunan mixed use dibangun di pusat kota untuk mengangkat atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan campuran antara hotel, antara mall, dan apartemen. Hal ini dikarenakan padatnya jumlah penduduk pada area tersebut, mahalnya harga tanah, dan tujuan mixed building itu untuk menyatukan kegiatan tersebut pada satu tempat. Selanjutnya, lokasi site yang saya pilih dalam mendesain mixed building di Kota Pontianak. Ini alternatif pertama, terletak di Jalan Ahmad Yani. Yang kedua, Jalan Veteran. Ini yang ketiga, juga di Jalan Ahmad Yani. Ini scoring dari ketiga site tadi dengan pertimbangan guna lahan, luas lahan, pendekatan fasilitas publik, aksesibilitas, pertimbangan bencana, dan peraturan setempat BSD, KDB, dan KLB. Dari ketiga site tersebut saya memilih site 3 dikarenakan dari set 1 dan 2, set ketiga ini memang lebih unggul dari pertimbangan lokasi ini. Nah, lokasi site berada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Tenggara. Lokasi site dipilih mempertimbangkan akses pencapaian mudah, akses pencapaian merupakan jalan utama kota, banyak aktivitas sosial yang terjadi di sekitar site, dekat dengan pemukiman, pusat perdagangan, dan perkantoran. Ini suasana site di sekitar dari arah 1 view timur, arah 2 view utara, arah 3 view barat. Sedangkan ini bangunan-bangunan di sekitar yaitu OCBC 2, SPBU Pertamina, dan ketiga di area sini Ruko. Untuk aturan dan tata wilayah, pada saat ini saya menghitung untuk kawasan perkantoran yang dapat dibangun pada kawasan ini dengan mempertimbangkan KDB, KLB, KDH, dan JLB, dapatlah 10 lantai untuk kawasan perkantoran. Sedangkan perdagangan atau mall, saya mendapatkan 8 lantai. Di gambar ini bisa dilihat batas tanah warna kuning dan ruang milik jalan, RMJ, dan GSB oranye. Jadi dari RMJ dipotong 22 meter dari jalan Ahmad Yani dan 15 meter dari Paris 1, didapatlah
posisi bangunan yang akan saya bangun yaitu sekitar kurang lebih 6.000 meter persegi. Dan ini luas tanah 115 meter kali 115 meter kali 85 dikali 85. Ini konsep kasar peletakan bangunan. Ini 3D suasana di sekitar site. Lanjut, analisa site matahari. Selanjutnya analisis site angin. Kemudian analisa site kebisingan. Analisa site orientasi. Kemudian pencapaian untuk kesimpulan. Analisa matahari tadi saya sampaikan menggunakan double seam fasad atau barrier dengan di seluruh selubung bangunan dengan bahan kayu atau ACP, wood, dan metal. Bentuk posisi juga bisa dipertimbangkan. Analisa orientasi. Ini terdapat 3 view karena mengarah ke arah sudut sini. Jadi view nomor 2 ini jangkauannya sangat luas untuk dinikmati orang. Kebisingan itu pemisahan fungsi bangunan antara mall dan kantor. Jadi di tengah-tengah ini bisa perbedaan fungsi lah antara mall dan kantor. Bisa juga lahan parkir juga bisa diletakkan maupun ruang pengelola bangunan yang jarang orang masuk ke lantai itu. Jadi antara kantor dan mall, si kantor ini tidak terganggu dari suasana mall. Analisa angin digunakanlah bentuk atau posisi bangunan. Bisa juga kita gunakan area void seperti ini, itu kolong, agar angin dapat lewat dengan tanpa hambatan. Pencapaian yaitu pemisahan akses keluar dan masuk, melebarkan akses masuk dan keluar juga ini, dan pemisahan sirkulasi antara kantor dan ini untuk besaran ruang pengelola, besaran ruang servis, besaran ruang kantor sewa, besaran ruang mall, besaran ruang penunjang dan penerima. Untuk besaran ruangnya, pola aktivitas dan pilihan ruang. Ini organisasi dan hubungan ruang, di mana terdapat kategori ruang publik, privat, dan servis. Untuk keterangan hubungan ruang, warna hijau ini sangat erat, namun akses langsung. Oranye ini hubungan erat, akses tidak langsung. Dan hitam tidak erat, akses langsung. Dan garis putih ini untuk melambangkan aksesnya bahwa ruang tersebut terhubung. Ini sama lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini untuk penzoningan area service pada ground floor dan juga upper ground. Ini ada satu hypermart. Nah, pada konsep bangunan yang saya terapkan di sini, ini adalah ilustrasi tingkat bangunan. Ini lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 lantai. Nah, untuk konsep bentuk.
Saya menganalogikan dari kacang mede ini, kemudian diilustrasikan sebagai office, mengalami pengurangan bentuk pada bagian ini karena ini untuk di bawah sini ada ram putar di sini. Jadi ini analogi bentuk dengan saya ada area office menggunakan kacang mede. Ini untuk mall areanya, dan ini parkir area. Jadi bisa dilihat dari side, kemudian area mall bangunan. Di sini ada ram, dan di belakang sini ada area parkir. Jadi beberapa tingkat itu untuk area parkir, dan area mall ini terbagi oleh area parkir gitu. Dan untuk office-nya begini saja, yang berbentuk kacang ini, dan ini keseluruhan mall dan office-nya. Nah, routing untuk denah ground floor. Untuk akses masuk dari sini, Jalan Ahmad Yani. Masuk sini, kemudian masuk ke sini lagi, dan masuk ke ram untuk naik ke atas. Apabila sudah keluar, mobil akan turun sini dan keluar. Apabila mobil itu tidak langsung naik ke ram atau untuk parkir di bawah, dia bisa memutari gedung ini. Jadi di sini dia akan mutar dulu. Nah, ini bisa diputarkan. Untuk ground floor ini, saya meletakkan ruang genset, ruang mekanikal, lift, ini lift orang, dan ini lift barang. Saya pisahkan. Jadi untuk truk barang itu bisa masuk sini. Nah, langsung ke loading dock sini. Ini di lantai ground floor ini khusus lantai parkir. Kemudian upper ground, lantai atas. Oh iya, tadi sebelumnya pada ground floor ini, di sini terdapat drop off, dan upper ground sini terdapat drop off di sini. Jadi waktu mobil masuk, dia menurunkan penumpang di sini. Jadi di sini lantai upper ground itu lantai mall, sudah masuk lantai mall. Dimana ini masuk dari area sudut ke main entrance, dan terdapat retail ini juga. Ini eskalator 2, dan area besar ini adalah department store. Ini gudang, ini ruang chiller, ruang trafo, ini ruang pompa, ruang kontrol, ruang panel. Ini sama tadi ruang lift barang. Jadi begitu orang keluar membawa barang dari lift ini, dia langsung ke gudang, langsung sini. Untuk lift orang dia keluar, dia langsung menghadap resepsionis di area sini, lalu dia keluar di bagian sini. Nah, untuk orang yang keluar dari parkir, nah ini dia bisa masuk pintu sini. Ini lavatory. Lanjut, lantai 1 yaitu lantai hypermart. Sini retail. Nah, ini void dan eskalator, jadi ini sirkulasinya ini sangat luas, sirkulasi di lantai 1. Untuk ininya sama. Kemudian
Ini lantai retail. Sebenarnya pada kebutuhan ruang saya tidak mencerminkan fan station. Jadi misalnya ataupun dibutuhkan ruang fan station bisa ditambahkan di area ini. Jadi ini hilang. Kemudian lantai 3 ini food court atau lantai retail yang menyediakan makanan atau restoran. Ini KFC, ini ada Solaria, AW, Starbucks, dan lain-lain. Ini juga Void. Kemudian lantai 4, nah ini tadi yang saya bilang pemisahan antara mall dan kantor sewa. Ini ya lantai 4, lantai pemisah gitu. Jadi pada lantai ini berisi ruang kantor pengelola. Ini kantor pengelola. Dan ini ruang penunjang kantor tadi seperti restoran, coffee shop. Tapi di sini juga ada ruang sinema. Karena kan ruang sinema itu atau bioskop bisa dibilang kedap suara. Jadi saya letakkan di atas antara pembeda mall dan kantor. Jadi agar tidak terganggu lah si kantor ini. Ini ada ruang musola. Ini ruang ini sama. Nah, ini lantai 5 dan lantai 6 sudah termasuk lantai kantor sewa. Ini untuk bagian atap dari ruang bioskop tadi. Ini untuk void tadi, ini adalah skylight. Jadi dari bawah ke lantai 5 dan 6 ini tembus. Ini untuk kantor sewa. Ini saya pakai 3 kantor sewa dalam satu lantai ini. Ini area 1, ini 2 unit, dan ini 3. Nah, jadi misalnya orang keluar dari lobby lift, dia keluar sini untuk ke nah, yang sini langsung sini, dan yang di bawah ya sini. Nah, untuk liftnya saya gunakan 4 lift dan saya satukan sini. Kenapa? Karena untuk pengguna mall kan itu ada eskalator, dan juga ini posisi lift saya taruh di belakang area mall. Jadi saya hanya dipusingkan dulu orang-orang untuk berjalan-jalan di mall. Nah, untuk dia misalnya capek menggunakan lift, dia nyari dulu, jadi tidak langsung ketemu lift. Mau tidak mau dia pakai eskalator kan, jadi ini disembunyikan posisi lift. Tapi untuk orang yang dari lantai ini, dia bisa langsung ke lift. Ini untuk lantai 7, ini ruang kantor sewa 1 unit. Jadi ini full untuk 1 kantor. Ini ruang meeting, supervisor, exhibition, employee ruang karyawan, ini manager, ini ruang direktur, interview, special equipment, ruang meeting 2, janitor, desk boy, dan storage. Kemudian rooftop, ini lantai convention. Nah, ini antara lantai convention dan exhibition ini saya jadikan satu. Oke, selesai. Ini untuk floor, ada dak atas untuk rumah AC, rumah lift. Nah, ini untuk visualisasi 3D menggunakan fasad
dari metal. Ini sebelum saya tambahkan drop off, jadi nanti di sekitar sepanjangan ini, ini ada kanopi lagi, kanopi besar. Jadi orang masuk dari sini, kemudian dia juga bisa masuk ke dalam sini untuk menurunkan penumpang di bagian dalam sini. Karena sini juga ada tangga di bagian belakang sini, tangga naik ke sini. Nah, juga bisa mobil itu ke depan sini. Nah, ke depan berhenti, lalu masuk ke sini, nah, ke gedung. Ini visualisasi antara ini gedung mall, ini gedung parkir, dan ini gedung kantor. Ini tampak atas, sama ini area depan, bagian depan Jalan Ahmad Yani. Nah, di sini kan ada sungai, jadi saya ambil video di sini. Oke, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.